Di dunia ini, ada orang-orang yang memilih untuk tinggal di tempat-tempat yang sangat tidak biasa. Mereka membuat rumah di lokasi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dari pesawat tua yang diubah jadi rumah, sampai orang yang tinggal di bawah laut. Berikut ini, beberapa tempat tinggal paling unik dan aneh di dunia. Rumah dari pesawat. Belum lama ini, seorang pria bernama Bruce Campbell berhasil mengubah sebuah pesawat tidak terpakai menjadi sebuah rumah. Diketahui bahwa ia sudah sekitar 6 bulan tinggal di rumah barunya yang terbuat dari pesawat bekas. Pada tahun 1999, Bruce membeli pesawat bekas tersebut dengan harga $220.000 Amerika atau setara 2,17 miliar rupiah. Kemudian, ia mengubah tiap-tiap bagian pesawat hingga menjadi layaknya sebuah rumah. Proses tersebut ia lakukan selama hampir 20 tahun. Dan akhirnya ia berhasil mengubah pesawat Boeing 727 menjadi sebuah tempat tinggal yang nyaman layaknya rumah pada umumnya. Di dalam pesawat tersebut juga ada kamar mandi, kamar tidur, dan bahkan kokpitnya diubah menjadi ruang baca. Di dalam pesawat, Campbell memindahkan semua kursi penumpang sehingga bisa mendapat tempat tinggal lebih besar. Ia juga menambahkan wastafel dan microwave, sehingga lebih mudah untuk membuat makanan dalam pesawat. Sementara untuk tidur, ia memakai sofa bed yang berfungsi sebagai tempat duduk dan tempat tidur. Hidup di gua dan menolak uang. Pada tahun 2010, seorang warga negara bagian Utah, Amerika Serikat, bernama Daniel Suelo melakukan cara hidup primitif agar tidak perlu menggunakan uang. Suelo, warga kota Moab di negara bagian Utah, Amerika Serikat, menolak konsep uang dan merasa hidupnya tidak bahagia karena harus berurusan dengan duit. Mantan koki yang saat itu berumur 49 tahun tersebut memilih langkah yang cukup ekstrim. Suelo bahkan dianggap gila atau pemalas oleh orang-orang di sekitarnya. Dia sehari-hari melakukan apapun yang dia inginkan seperti jalan-jalan, mencuci baju di sungai, berburu hewan liar seperti tupai dan musang, sampai menanam melon dan sayur mayur. Untuk memasak, ia memakai panci bekas dan mengumpulkan kayu bakar. Pria yang bernama lengkap Daniel James Schellenberger ini menggunakan sebuah gua di bukit sebelah utara kota Moab sebagai rumahnya. Suelo bahkan mengelola blog tanpa keluar uang sama sekali. Ia memakai jaringan internet perpustakaan kota untuk mengisi blognya yang membahas kemungkinan gaya hidup tanpa uang. Rumah di tengah sungai. Sempat beredar sebuah foto yang viral yang memperlihatkan sebuah rumah yang berada di tengah-tengah sungai Drina, dekat kota Bajina Basta di Serbia. Rumah mungil tersebut berdiri sendiri dan berhasil membuat banyak orang kebingungan. Bahkan saking uniknya, foto rumah ini pernah dimuat di majalah National Geographic. Setelah ditelusuri, rumah ini ternyata dibangun pada tahun 1968 dan sudah berdiri di tengah-tengah sungai selama lebih dari 40 tahun. Rumah ini sendiri awalnya dibuat oleh sekelompok anak muda yang membutuhkan tempat untuk berjemur. Karena mereka merasa tidak nyaman saat berjemur di atas batu, mereka pun memutuskan untuk membangun rumah tersebut menggunakan bahan dari bekas gudang. Untuk mengangkut bahan-bahan bangunan rumah tersebut, mereka menggunakan perahu dan kayak. Sedangkan potongan yang lebih besar dimasukkan ke dalam air dan kemudian diangkat ke lokasi pembangunan. Hingga akhirnya, sebuah rumah di tengah sungai pun berhasil dibangun. Tinggal di gorong-gorong. Keterbatasan ekonomi adalah salah satu penyebab utama mengapa beberapa orang tidak dapat tinggal di rumah seperti orang lain pada umumnya. Meski begitu, tidak sedikit dari mereka yang tetap merasa bahagia, bersyukur, dan bisa menikmati setiap kesederhanaan yang ada dalam hidup mereka. Salah satunya adalah pasangan yang bernama Miguel Restrepo dan istrinya Maria Garcia. Mereka adalah sepasang suami istri yang juga tidak tinggal di rumah nyaman dalam kehidupan sehari-hari mereka. Diketahui bahwa kurang lebih selama 22 tahun terakhir, pasangan ini tinggal di sebuah gorong-gorong berukuran 4x3 meter dengan tinggi kurang lebih 2 meter di kota Medellin, Kolombia. Meski hanya gorong-gorong, pasangan ini telah menyebut tempat tinggal mereka sebagai rumah. Di dalam rumah tersebut sudah ada saluran listrik, dapur kecil, televisi, tempat tidur, serta beberapa meja kecil. Walau terbilang sangat sempit dan tidak layak huni, pasangan ini mengaku sangat bahagia bisa tinggal di sana. Menurut mereka, berada di bawah tanah membuat mereka terhindar dari hiruk-pikuk dan kebisingan kota.
tinggal di tengah laut. Bayangkan sebuah kehidupan di mana rumah kamu adalah laut luas, dan perahu adalah tempat tinggal kamu. Inilah keseharian suku Bajau, yang dikenal sebagai manusia laut atau pengembara laut. Mereka adalah kelompok masyarakat unik yang sebagian besar hidupnya dihabiskan di atas air. Suku Bajau sendiri tinggal di wilayah perairan Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Mereka hidup di atas perahu-perahu tradisional yang disebut lepa-lepa. Perahu-perahu ini bukan hanya alat transportasi, tapi juga rumah bagi keluarga Bajau. Di atas perahu inilah mereka tidur, makan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Keunikan suku Bajau tidak hanya terletak pada cara hidup mereka di atas air. Mereka juga memiliki kemampuan menyelam yang luar biasa. Bajau terkenal sebagai penyelam handal yang bisa menahan napas hingga beberapa menit di bawah air. Mereka menyelam untuk mencari ikan, kerang, dan hasil laut lainnya yang menjadi sumber makanan utama mereka. Yang lebih menarik lagi, tubuh suku Bajau telah beradaptasi dengan gaya hidup mereka di laut. Penelitian menunjukkan bahwa mereka memiliki limpa yang lebih besar dari manusia pada umumnya, yang membantu mereka bertahan lebih lama di bawah air. Mata mereka juga telah beradaptasi untuk melihat dengan lebih jelas di bawah air. Sayangnya, gaya hidup tradisional suku Bajau mulai terancam oleh modernisasi dan perubahan lingkungan. Banyak dari mereka sekarang mulai menetap di daratan, meskipun masih mempertahankan hubungan erat dengan laut. Tinggal di tower air. Bangunan menara air yang tinggi ini tidak digunakan sebagai wadah penyimpanan air, melainkan adalah sebuah rumah tinggal. Bahkan tahun lalu, rumah tersebut dijual dengan harga 4,5 juta dolar Amerika. Menara ini sendiri awalnya dibangun pada tahun 1892 untuk menjadi penampungan air bagi warga Orange County. Namun begitu memasuki tahun 1960-an, setiap rumah sudah memiliki fasilitas penampungan sendiri sehingga menara tersebut tidak lagi dipakai. Pemerintah setempat pun ingin merobohkan menara ini. Namun, George Armstrong, seorang pengusaha properti, menyelamatkan menara ini dan mengubahnya menjadi rumah tinggal. Armstrong sudah lama bermimpi ingin tinggal di ketinggian sehingga dapat melihat keseluruhan pemandangan kota dan pantai. Hasilnya, pada tahun 1980-an rumah ini selesai direnovasi. Hunian dengan tinggi sekitar 31 meter tersebut, akhirnya menjadi salah satu lokasi wisata Orange County. Saat ini bangunan tersebut memiliki nama resmi yaitu The Water Tower Home. Nenek serba hijau. Nenek yang satu ini bisa dibilang cukup unik dan nyentrik. Pasalnya, nenek yang bernama lengkap Elizabeth Sweetheart ini selama 20 tahun selalu berpenampilan serba hijau. Diketahui bahwa ia adalah seorang seniman yang berasal dari Brooklyn, New York. Nenek Elizabeth sendiri mempunyai nama dan julukan yang unik, yakni The Green Lady of Carroll Gardens. Menurutnya, warna hijau adalah warna yang paling bahagia dan positif di dunia. Dirinya pertama kali jatuh cinta dengan warna hijau ketika bereksperimen dengan kutek warna hijau dan cat rambut warna jeruk nipis. Tidak lama kemudian, warna hijau mulai mendominasi koleksi baju dan rumahnya. Suami Elizabeth yang bernama Bob mengaku sangat senang saat bisa berjalan-jalan dengan istrinya tersebut. Banyak orang yang menyapa dan memanggil Nenek Elizabeth, dan ada juga yang mengambil fotonya. Saat membeli dan berbelanja baju, ia akan mencari koleksi dengan nuansa warna hijau. Bahkan, rumah dan semua isi perabotan di dalamnya didominasi warna hijau. Pulau pribadi buatan. Suami istri asal Kanada yang bernama Wayne Adams dan Catherine King berhasil membuat tempat tinggal yang terbilang unik. Pasalnya, mereka tinggal di pulau yang berhasil mereka buat sendiri. Pulau yang terletak di Cypress Bay, British Columbia, mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pulau yang dinamakan Freedom Cove tersebut dapat mengapung bebas di atas air. Uniknya, kompleks rumah apung itu pun sangat ramah lingkungan. Karena sebagian besar rumah ini dibangun dari bahan-bahan daur ulang. Bahkan untuk urusan bahan pokok makanan, pasutri tersebut memiliki 4 rumah kaca yang ditanami dengan berbagai macam sayur dan buah-buahan. Selain itu, pulau yang terdiri dari 12 platform mengapung ini juga cukup lengkap. Di dalamnya tersedia mercusuar, 5 rumah kaca, lantai dansa, studio, dan bahkan sebuah galeri seni. Yang lebih unik,
Pasangan ini nyaris tidak pernah belanja, karena semua kebutuhan makan, mereka tanam sendiri dan tangkap dari laut. Bahkan, air yang mereka gunakan minum, mereka kumpulkan dari air terjun di musim panas dan air hujan di kala musim hujan. Untuk permasalahan listrik, pasangan romantis yang tinggal di pulau buatan ini menggunakan generator.